Oh, darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking on you through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo, masih di Jakarta Fair 2022. Kali ini di depan saya ada satu unit motor yang kita tunggu-tunggu, yaitu Honda EDV 160. Jadi setelah saya mereview yang warna merah, kali ini saya akan lanjutkan review yang warna putih di versi ABS. Jadi di sini yang di display ada 3 unit, ABS warna merah, ABS warna putih, dan CBS warna merah kawan-kawan. Oke, kita akan lihat untuk EDV 160 ABS warna putih ini. Kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian visor ini menggunakan warna clear, masih sama seperti di EDV 150. Hanya saja beda di desainnya kawan-kawan. Jadi bentuknya dia lebih tinggi atau naik ke atas. Terdapat lubang di bagian tengahnya, ventilasi udara yang akan memberikan udara ke ridernya kawan-kawan. Kemudian di bagian bawahnya terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna abu-abu. Dan untuk putih yang digunakan di sini adalah putih doff. Jadi bukan glossy. Ini dia. Untuk desain headlamp ini masih sama seperti di EDV 150. Jadi menggunakan full LED dengan desain yang terpisah antara sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian di bagian atasnya terdapat DRL warna putih. Kemudian di bagian frame headlampnya ini menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar, bertuliskan EDV yang diukir ke dalam. Dan khusus di versi ABS tersedia fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control yang tidak ada di versi CBS. Kemudian untuk bagian kaki-kaki ini juga tidak ada perubahan jika kita membandingkan antara EDV 150 dan EDV 160, jadi masih sama. Hanya beda di bagian fendernya. Jadi untuk EDV 160 sendiri, di bagian fendernya dia terlihat lebih pendek ke depannya seperti ini. Menggunakan warna full hitam doff, terdapat stripping bertuliskan ABS karena ini yang versi ABS. Di bagian suspensi depannya menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna silver. Nah ini dia, silvernya glossy. Kemudian terdapat lekukan-lekukan yang menambah kesannya semakin terlihat sporty kawan-kawan. Di bagian pengeremannya, untuk disnya sendiri menggunakan disc tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kita bisa melihat untuk grid dan sensor ABS-nya karena ini yang versi ABS. Kemudian di bagian kaliper, khusus di versi ABS menggunakan Nissin 2 piston. Sedangkan di CBS-nya menggunakan Nissin 3 piston. Kemudian yang baru untuk warna bagian velgnya. Namun untuk desainnya masih sama, menggunakan palang berbentuk V. Warnanya coklat kali ini. Dan untuk warna coklat ini hanya tersedia di versi ABS untuk velg coklat. Kemudian untuk bannya ini juga masih sama, menggunakan dual purpose dengan ukuran 110/80, ringnya 14, dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless merek Federal kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan naik ke bagian kokpitnya. Nah ini dia. Jadi yang baru di sini adalah di bagian speedometernya kawan-kawan. Ini dia speedometernya, tampilannya baru. Akan coba saya nyalakan di sini. Nah ini dia. Jadi untuk penampakan dari speedometer Honda EDV 160 ini sudah sangat berbeda jika kita membandingkan dengan EDV 150. Di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti traction control, kemudian lampu jarak jauh, kemudian sen atau hazard di sini. Jadi untuk indikator-indikatornya berada di bagian atas, sedangkan di bagian bawahnya ada indikator ABS, kemudian indikator mil injeksi, idling, dan lain-lain. Jadi yang awalnya di EDV 150 untuk indikator-indikatornya seperti ini berada di bagian bawah. Jadi ada 2 skat ya, di bagian atas dan bawah. Untuk di EDV 160 ini sudah menjadi satu. Jadi tampilannya ini seperti speedometer EDV 350 dengan background berwarna biru dongker. Kemudian di sini terdapat indikator RPM, jam, kemudian kecepatan, kemudian indikator bahan bakar. Di sini ada odo yang menjadi satu dengan trip A, trip B, kemudian HSTC. Ya di sini. Jadi untuk tombol-tombol kontrolnya dia tidak berada di bagian speedometer bawah sini, melainkan sudah terpisah di bagian bodinya kawan-kawan. Di bagian atas juga terdapat temperatur. Dia bisa dipindah-pindah seperti ini. Kemudian ada tegangan aki atau voltmeter. Nah, jadi untuk menggeser-geser menunya, kita tinggal pencet ke bawah seperti ini dan ke atas.
Kemudian untuk sebelah kanannya ini untuk memindah-mindah seperti konsumsi bahan bakar atau average. Nah ini dia. Jadi memang speedometer yang dihadirkan lebih elegan dan lebih sporty jika kita membandingkan dengan EDV 150. Kemudian di bagian stangnya ini masih sama, tidak ada perbedaan, hanya perbedaan warna saja. Jadi di EDV 150 menggunakan warna silver, sedangkan di EDV 160 khusus di versi ABS menggunakan warna coklat. Terdapat bracket di bagian tengah atau racernya ini menggunakan warna hitam, dan untuk tutup bautnya ini menggunakan warna chrome. Ada total 4 baut. Kemudian untuk bracket bawahnya ini terdapat cover bahan plastik kasar, terdapat logo Honda 3D. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stang masih sama. Di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Di sebelah kanan ada ISS, kemudian hazard dan starter di bagian bawah. Kemudian di bagian dashboard ini tampilannya juga masih sama persis, tidak ada perbedaan. Jadi di bagian tengahnya ini membentuk huruf X, hanya saja memang ini terlihat lebih kecil kawan-kawan. Ini dia. Kemudian di sisi sebelah kiri ini terdapat power charging atau power outlet tipe USB yang awalnya di EDV 150 power chargingnya masih butuh adaptor tambahan. Jadi untuk EDV 160 sendiri kalian bisa langsung colok USB, bisa langsung ngecas smartphone kalian. Kemudian di bagian keamanannya tentunya sudah keyless seperti ini nyalanya ketika dinyalakan. Dari segi keamanan mengandalkan kunci stang, kemudian alarm dan answer back. Di bagian sebelah kanan terdapat fuel dan seat yang berfungsi untuk membuka bagian jok dan bagian tangkinya. Kemudian di sebelah kanannya lagi terdapat cover kunci darurat yang bisa kalian gunakan untuk membuka jok ketika remote-nya hilang. Nah, kemudian untuk tangkinya sendiri ini dapat menampung sebanyak 8,1 liter. Jadi mekar 0,1 liter ya jika membandingkan dengan EDV 150. Dan yang menarik, ini ternyata seperti PCX terdapat cap di bagian atasnya yang berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya kawan-kawan, seperti ini. Oke, kemudian untuk bagian tepi-tepinya atau bagian sampingnya ini full menggunakan bahan halus, jadi bukan plastik kasar. Ini dia warnanya coklat doff, kemudian tengahnya plastik kasar, terdapat tulisan EDV di sini. Tutupnya juga menggunakan bahan plastik kasar untuk bagian tutup tangkinya. Kemudian jika kita melihat di bagian bodi samping ini lebih mekar atau lebih gambot keluar jika membandingkan dengan EDV 150 yang terlihat lebih kecil, jadi ini terlihat lebih gambot. Kemudian lekukan-lekukannya ini lebih tajam menggunakan warna full putih doff, terdapat tulisan Honda yang diukir emblem, maksud saya bukan yang diukir ke dalam ya, di emblem tulisan Honda menggunakan warna silver. Ini dia. Kemudian di bagian decknya ini kurang lebih masih mirip-mirip seperti EDV 150. Jadi modelnya selonjoran namun posisinya lebih naik ke atas. Jadi tidak rileks seperti di PCE kawan-kawan. Ini dia untuk panel step floor-nya, bawaannya menggunakan bahan karet. Terdapat motif, ini dia, atau tekstur yang akan memberikan cengkeraman ketika kaki kalian berpijak di bagian step floor-nya. Kemudian tengahnya full bahan plastik kasar dan di bagian tengah sini terdapat pemanis ya. Ini dia, menambah kesannya semakin sporty. Kemudian di bagian belakangnya ini full silver. Silvernya ini doff namun agak sedikit glossy. Stepnya bagian belakang masih sama menggunakan model klik berbahan aluminium. Desainnya juga sama seperti EDV 150. Kemudian di bagian tengahnya hingga ke bagian depan ini juga full silver kawan-kawan, seperti ini. Kemudian di bagian joknya, nah yang awalnya di versi ABS untuk EDV 150 itu menggunakan paduan dua warna yaitu hitam dengan abu-abu. Kali ini full menggunakan warna hitam namun bahannya berbeda. Jadi di bagian depan terdapat bintik-bintik, tengahnya ini polos, kemudian di bagian belakangnya juga terdapat motif bintik-bintik. Nah yang baru di sini terdapat jahitan berwarna coklat yang hampir ke putih kawan-kawan. Ini dia. Di bagian tengah seperti biasa terdapat pemisah antara bagian depan dan belakangnya. Kemudian untuk bagasinya sendiri kali ini mekar 2 liter yang awalnya di EDV 150 hanya 28 liter. Sekarang sudah 30 liter. Jadi bagasinya sama seperti di PCX. Di bagian depan bisa kalian gunakan untuk menaruh helm dengan ukuran yang besar sekalipun. Kemudian di bagian behel juga desainnya hampir-hampir mirip dengan EDV 150 menggunakan model tanduk. Hanya saja di sini terlihat lebih besar dan lebih tipis kawan-kawan. Ini dia untuk besinya. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya ini full putih. Putihnya sekali lagi doff, jadi bukan glossy di versi ABS. Namun di versi CBS itu glossy kawan-kawan. Nah sama sekali tidak ada balutan stripping, hanya terdapat tulisan EDV 160 menggunakan warna emas atau gold. Kemudian di bagian bawahnya sini, nah ini dia, ini full plastik kasar semua. Jadi sama seperti EDV 150. Kemudian tampilan stop lamp juga tidak berubah. Ini dia, masih sama seperti di EDV 150. Mungkin karena EDV 150
desainnya sudah terlalu bagus ya. Konsumen sudah banyak yang suka, jadi Honda bingung nih mau didesain seperti apa lagi, sedangkan yang EDV 150-nya saja sudah bagus. Itulah kenapa mungkin alasannya untuk desainnya tidak terlalu banyak berubah, kawan-kawan. Nah, untuk bagian atas ini full plastik kasar, terdapat stripping bertulisan Honda di sini. Kemudian untuk bagian fender juga tidak ada perubahan, menggunakan fender model gantung. Terdapat lampu plat nomor di sini yang juga sudah LED. Kemudian ada mata kucing dan sennya juga sudah full LED. Dan seperti biasa di bagian tengah untuk penghubungnya ini terdapat plat berbahan aluminium. Kemudian kita beralih ke sektor mesin. Jadi di bagian mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc bertipe SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter, sudah ESP Plus yang dipercaya lebih bertenaga dan lebih minim getaran. Powernya di 16 PS kawan-kawan, dan sudah dibekali dengan 4 katup. Jadi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160. Kemudian di sini juga sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan karena memang di hampir semua Matic Honda zaman sekarang sudah tidak digunakan untuk fitur kickstarter. Kemudian di bagian cover daripada CVT-nya ini full silver glossy. Tengahnya menggunakan warna hitam, terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Kemudian di bagian suspensi juga tidak ada perubahan, menggunakan double shock, ini dia. Dan sudah shock tabung merek Showa dengan tabung shock berwarna emas. Jadi sama seperti EDV 150. Kemudian untuk velg belakangnya menggunakan warna coklat tentunya. Nah, bannya juga ukurannya sama, dual purpose dengan ukuran 130/70, ringnya 13, tubeless merek Federal. Nah, di bagian tengah terdapat hugger di sini. Hugger yang ukurannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga, dan ada tambahan karet di bagian tengahnya yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, ini dia untuk tampilan dari sebelah kanan. Jadi kita melihat di bagian cover radiatornya ini masih sama seperti PCX kemudian Vario karena memang basisnya juga sama. Jadi dia menggunakan bahan plastik kasar full, terdapat lubang-lubang yang melengkung atau sirip-sirip di bagian tengahnya. Nah, desain daripada knalpot atau mufflernya ini juga sama seperti EDV 150. Jadi walaupun mesinnya beda, ternyata knalpotnya masih sama desainnya kawan-kawan. Namun untuk dimensi atau ukurannya, si EDV 160 ini justru lebih terlihat pipih atau gepeng. Nah, ini dia. Dia lebih gepeng seperti ini. Di bagian tengah ini terdapat cover muffler berwarna silver berbahan plat. Kemudian di bagian depannya ini juga cover muffler lagi berbahan plastik hitam doff. Di bagian ujung juga terdapat end cap. Ini dia, end capnya juga berwarna hitam. Nah, di bagian swing arm juga menggunakan warna silver, tidak ada perubahan. Pengereman depan belakang disc brake dengan disc tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper di bagian belakang menggunakan Nissin 1 piston dan ABS-nya hanya 1 channel atau ABS di bagian depan saja, sedangkan di bagian belakang non ABS kawan-kawan. Ini dia untuk penampakan full bodinya. Jadi untuk bodi belakangnya full putih, sama sekali tidak ada balutan stripping. Terdapat tulisan EDV 160 menggunakan warna gold khusus di versi ABS. Kita bisa melihat kawan-kawan, jadi di bagian sini, tengah, dan di bagian depannya sini, ini terlihat lebih besar jika kita membandingkan dengan EDV 150. Nah, ini dia, jadi di bagian tengah sini terlihat lebih mekar dan lebih gambot. Ini dia. Sedangkan di EDV 150 dia lebih terlihat slim dan lebih terlihat ramping. Oke kawan-kawan, jadi mungkin cukup sekian ya video kali ini seputar review Honda EDV 160 terbaru 2022 ABS warna putih. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.